Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas sebuah materi. Ya, ini materi. Kan udah kelihatan backgroundnya hitam, berarti kita akan membahas materi. Nah, ini mengenai gerak vertikal. Nah, pada pokok bahasan kinematika, jadi ada gerak vertikal. Coba, kalau kemarin kita pernah belajar, bener ya? Nah, kemarin kan kita pernah belajar nih sebuah materi nih. Jadi ada yang namanya S, bener kan? Nah, S itu kan sama dengan V0. Nah, ini kan gitu, dikalikan T plus minus dengan setengah AT kuadrat. Betul, satu lagi V sama dengan V0 plus minus A kali T. Kalau V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Benar ya? Nah, kalau di dalam gerak vertikal itu hanya diganti lambang. Jadi contoh kalau S diganti H. Kalau A berarti diganti gravitasi. Nah, kan gitu, itu contohnya kayak gitu. Nah, berarti kita bisa melihat nih. Nah, kita bisa cek bahwasanya di dalam gerak vertikal. Nah, kita bisa lihat. Tadi S-nya diganti dengan H. Nah, benar. S-nya diganti H. H itu adalah V0 kali T plus minus setengah. A-nya diganti. Nah, benar. GT kuadrat. Oh, V. Oh, kalau V, V0 plus minus G kalikan T. Nah, kan itu. Berarti kalau V kuadrat sama dengan, nah benar, V0 kuadrat plus minus 2GH. Nah, kan gitu. Itulah kalau misalkan gerak vertikal nih yang paling penting itu di sini. Loh Mas, berarti kalau misalkan saya punya gerak vertikal, tapi gerak vertikalnya dia itu arahnya ke atas. Kalau ke atas kan melawan gravitasi. Duh, no, kalau kamu melempar benda ke atas, tung 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 tung, balik lagi ke bawah kan? Nah, ketika ke atas kan melawan gravitasi. Dan itu berarti tandanya bukan menggunakan plus tapi menggunakan negatif. Berarti kalau gerak vertikalnya ke bawah, dung 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 dung. Nah, posisikan ke bawah bener ya. Berarti searah gravitasi. Berarti tandanya plus. Itulah bedanya gerak vertikal ke atas dengan gerak vertikal ke bawah. Kan gitu. Saya dipahami ya. Tuh prinsipnya gitu. Tinggal kita lihat aja soalnya nanti. Kalau seseorang melempar benda ke atas, teng. Nah, maka nanti pakai tandanya min. Min. Seseorang melempar temannya ke bawah, plung. Wah, berarti pakai tandanya plus. Nah, kuncinya kan seperti itu. Tuh, inilah gerak vertikal ke atas atau ke bawah. Nah, sekarang kalau ada sebuah pokok bahasan yang sedikit berbeda, ping. Ping. Unyu. Kalau misalkan dia itu gerak vertikal, tapi namanya adalah gerak jatuh bebas. Kalau jatuh bebas, berarti kan dia mula-mula di atas, jatuh ke bawah. Kalau jatuh bebas, mula-mula kecepatannya sama dengan 0. Kan itu benar ya? Berarti ini 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, 0, 0, 0. Kan gitu. Jadi, di dalam gerak jatuh bebas kita punya dua kesimpulan nih. Oh, berarti yang namanya H sama dengan karena 0 berarti setengah GT kuadrat. Berarti nanti T-nya sama dengan akar 2H dibagi dengan gravitasi. Nah, inilah banyak orang bilang ini namanya rumus cepat. Padahal aslinya kan ya biasa aja. Berarti kalau orang bilang rumus cepat itu kan cuma akal-akalan. Kan gitu. Coba ada lagi loh rumus cepat. Kalau gerak jatuh bebas, mula-mula kecepatannya 0, dung, coretan, tinggal 2G. HO berarti V kuadrat sama dengan 2 kali G kali H, berarti V-nya sama dengan akar 2G ya. Tuh, kan gitu. Berarti dalam gerak jatuh bebas ada dua hal yang perlu kamu ketahui. Nah, oke. Ini kita ambil contoh. Kita ambil contoh misal. Misal seseorang. Nah, misalkan ada seseorang melempar
ini saya punya example. Nah, seseorang melempar benda ke atas dengan kecepatan misalkan 20 meter per sekon. Pertanyaannya adalah berapakah kecepatan misal? Kecepatan saat T-nya sama dengan 3. Satu, yang kedua boleh kamu cari berapakah tinggi saat T-nya sama dengan 3. Nah, kan gitu. Bisa dipahami ya? Coba dicek, kita cek bareng-bareng. Kita cek bareng-bareng. Kita cek bareng-bareng. Kalau misal seseorang melempar benda ke atas, pakai ini aja. Nah, pakai warna beda. Yang dicari kecepatan, pakainya atas, tengah atau bawah? Nah, benar tengah. Berarti V sama dengan V0. Karena melempar ke atas, berarti kita pakai tanda negatif. Crut. G kalikan T. Tuh kan. V0-nya 20 dikurangi 10 kali 3. Oh, berarti 20 kurangi 30 min 10 meter per. Mas, kok tandanya negatif? Oh, coba-coba kita pahami. Kan melempar benda ke atas, lalu balik lagi ke bawah. Bener ya? Kan gitu. Berarti kalau tandanya negatif, berarti bendanya itu sudah balik lagi ke bawah. Nih, contoh di sini. Oh, berarti bendanya sudah di sini. Nah, maka kecepatannya negatif. Kan gitu. Oke, bisa dipahami? Tingginya sekarang. Oh, kalau tinggi ya H. Oh, gampang. H sama dengan V0 kalikan T. Ingat, karena dia ke atas, berarti pakai tanda nih. Nah, setengah dikalikan G dikalikan T di kuadratian. Yo. 20 kali 3 setengah gravitasi 10 dikalikan 3 kuadrat. 9. 20 kali 3 berarti 6. Benar. Coret, sikat. Tinggal 5. 5 kali 9 berarti 60 kurangi 45. Benar. 15 meter. Tuh contohnya gitu. Oh, berarti pada saat detik ketiga, dia itu kecepatannya 10. Arahnya ke bawah. Tingginya 15 meter. Nah, kan gitu. Bisa dipahami ya? Nah, itu prinsipnya gitu. Itulah yang namanya sebuah materi mengenai geraknya adalah kok kebablasan. Geraknya adalah gerak melingkar. Gerak vertikal. Sorry. Inilah yang namanya gerak vertikal. Ngerti ya? Oke. Atau mungkin kamu butuh contoh yang lain. Kalau tadi example 1, nah sekarang example 2 nih misalnya. Misal example 2, hilang. Oh ya, udah santai aja. Nah, sekarang example 2, misal, example 2. Nah, ini kita punya example 2. Kan itu. Misalkan seseorang menjatuhkan temannya. Nah, seseorang menjatuhkan temannya. Dari gedung misalkan setinggi berapa ya enaknya ya? Bebas. Oh, misalkan 4,5 meteran, kasihan bener ya. Pertanyaannya adalah berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke bawah. Kan gitu bener ya. Oke, ini soalnya. Seseorang menjatuhkan temannya dari gedung setinggi 4,5 meter. Kan gitu. Tadi ketimpa. Nah, nih gerak jatuh bebas. Yang dicari waktu. Coba cek waktu. Nah, bener pakai yang atas. Kan gitu. Kalau waktu berarti pakai yang atas. Oke, yuk. Coba berarti kamu kan tinggal T sama dengan akar 2H dibagi gravitasi
Tasi. Nah, berarti akar 2 kali 4,5 dibagi dengan 10. Berarti waktunya adalah akar 2 kali 4,5 bagi 10, 0,9. Nah, satuannya adalah sekon. Kan itu contoh lain. Atau mungkin kamu butuh contoh satu lagi, misal bisa seseorang, kan itu melempar apel. Nah, apel ke atas dengan kecepatan mula-mula 30 meter per sekon. Wah, berapa waktu? Kan itu yang dibutuhkan. Nah, kan itu untuk mencapai, nah kan itu ya. Nah, ini adalah titik tertinggi. Duh, ingat. Nah, titik tertinggi. Coba, kan gampang. V0-nya mula-mula benar. Gravitasinya adalah betul. Waktu untuk mencapai titik tertinggi. Coba, dung 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 dung. Balik lagi ke bawah. Kalau untuk titik tertinggi, berarti pas di titik tertinggi, ciri-cirinya kecepatannya sama dengan berapa? Nah, benar 0. Yang dicari T-nya. Tuh, V0 G VT. Ayo ingat yang tadi di sini. Atas, tengah, atau bawah? Nah, benar, tengah. V sama dengan V0. Karena melempar ke atas, berarti tandanya betul negatif. G kali T. No. V-nya 0. V0-nya 10 dikalikan T. Berarti 10T sama dengan 30. Berarti T-nya 3. Satuannya adalah sekon. Nah, itulah contoh-contoh soal dari soal-soal mengenai gerak vertikal. Nah, kan gitu gerak vertikal. Bener ya? Jadi, jangan sampai kamu semuanya nggak ngerti apa-apa. Kebablasan lagi. Nah, oke, buat lo semuanya, semoga ini bermanfaat. Dari mulai gerak vertikal, nah, kan gitu. Ada ini, ada tadi contohnya, ada juga tadi materinya. Nah, gitu. Bisa dipahami ya. Ya, semoga bermanfaat buat kamu-kamu semuanya.